Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak yang soleh dan soleh semua yang Bapak sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi. Pokoknya Bapak selalu mendoakan untuk anak-anakku semuanya tercinta bersama keluarga tercinta yang ada di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku semuanya ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar apa anak-anakku semuanya? Pintar sekali anak-anak semuanya. Kita akan belajar pendidikan, agama Islam dan budi pekerti anak-anakku semuanya. Yaitu kelas 2 anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang ya, keteladanan dari siapa? Nabi Lut alaihi salam anak-anakku semuanya ya. Maka dari itu silahkan anak-anakku semuanya persiapkan terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini agar anak semuanya belajarnya lebih maksimal. Gitu ya semuanya ya. Nah, sudah siapkah hari ini anak semuanya untuk belajar pendidikan agama Islam? Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Kalau sudah siap, mari anak-anakku semua yang Bapak sayangi, yuk kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama anak-anakku semuanya ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah agar sukses di dunia dan sukses di akhirat. Itu anak-anak semuanya ya. Mari berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi. Nah, kita lanjutkan anak-anak semuanya untuk KD, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan diraih oleh anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, yaitu adalah KD-nya memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam anak-anak semuanya ya. Untuk tujuan pembelajarannya anak-anak semuanya. Nah, melalui metode saintifik peserta didik dapat menjelaskan, anak semuanya mampu menjelaskan terkait dengan kisah keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam dan mampu untuk meneladani kisah keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam. Gitu ya anak semuanya ya, harapannya ya. Pokoknya silahkan ikuti video pembelajaran ini sampai selesai dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Itu anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semua yang Bapak sayangi, ya, sudah tahu belum anak semuanya terkait dengan kisah keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam? Kalau belum tahu silahkan ikuti ini anak-anak semuanya agar anak semuanya paham. Ya, Nabi Lut alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala anak-anak semuanya. Tugas dari Nabi Lut alaihissalam yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar anak-anakku. Ya, jadi tugasnya Nabi Lut apa? Membimbing umatnya. Nah, yang selanjutnya anak-anak semuanya, waktunya berarti Nabi Lut alaihissalam itu memanfaatkan waktunya itu digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak semuanya ya. Ini salah satu apa anak semuanya? Akhlak terpuji yang dimiliki oleh Nabi Lut alaihissalam. Nah, yang selanjutnya anak semuanya, Nabi Lut alaihissalam itu mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, udah tahu belum anak semuanya terkait dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihissalam? Kalau belum tahu ikuti pokoknya. Di sini nanti Bapak jelaskan ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi. Nah, Nabi Lut alaihissalam termasuk orang yang disiplin anak-anak semuanya. Nah, disiplin artinya apa? Tepat waktu. Nah, selain itu Nabi Lut alaihissalam juga bersikap tanggung jawab. Ya, tadi apa? Melihat kaumnya yang berbuat maksiat, Nabi Lut tetap berusaha untuk apa? Mengajak agar umatnya meninggalkan perbuatan maksiat. Itu anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya, Nabi Lut alaihissalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting anak semuanya. Ya. Selanjutnya, Nabi Lut alaihissalam tidak pernah menentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Lut selalu taat kepada
Wah, berarti seperti itu anak semuanya ya. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, anak semua yang Bapak sayangi, ya. Ini terkait dengan kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Mohon maaf ya, Nabi Lut alaihissalam. Ini ya. Nabi Lut alaihissalam itu diutus untuk kaum Sodom. Diingat-ingat anak semuanya, kaum Sodom. Kaum Sodom itu tidak moral anak semuanya, ya. Mereka menyukai sesama jenis. Mereka menyalahi fitrah sebagai manusia. Yang mana kaum pria itu menyukai sesama pria, kaum wanita menyukai sama wanita. Na'udzubillah min dalik. Ini adalah perbuatan apa? Dari kaum Sodom semuanya. Nah, diingat-ingat ya, itu adalah umatnya atau kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Nah, yang bernama kaum apa? Kaum Sodom. Ingat-ingat, anak semua sangat penting sekali. Selanjutnya, Nabi Lut alaihissalam menasihati kaum Sodom, ya. Tetapi apa yang terjadi? Kaum Sodom itu mencela dan menolak nasihat Nabi Lut. Nah, nasihatnya bagaimana Bapak? Tadi di depan sudah diingatkan bahwa Nabi Lut selalu mengajak umatnya menuju ke jalan yang benar agar mereka ya kaum Sodom itu meninggalkan perbuatan maksiat. Tetapi apa yang terjadi? Kaum Sodom mencela ya dan menolak nasihat Nabi Lut alaihissalam. Nah, gitu semuanya. Suatu ketika diceritakan ini anak semuanya, ada riwayat bahwasanya Nabi Lut alaihissalam itu kedatangan tamu yang sangat tampan sekali. Tamu tersebut dilayani dengan baik dan ramah oleh Nabi Lut alaihissalam. Ya, kedatangan para tamu itu diketahui oleh kaum Sodom. Ingat tadi apa? Kaum Sodom itu menyukai sama jenis laki-laki sama jenis laki-laki, yang perempuan juga sama perempuan. Ini ada yang sangat tampan sekali. Nah, kaum Sodom ternyata tahu. Nah, kaum Sodom akhirnya meminta Nabi Lut alaihissalam itu menyerahkan tamunya kepada mereka, kaum Sodom. Ya. Nabi Lut alaihissalam khawatir terhadap nasib tamunya. Nah, yang terjadi apa anak-anak semuanya? Para tamu tersebut berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, anak semuanya, ya, bahwasanya apa? Mereka ternyata adalah para malaikat. Jadi yang bertamu tadi itu adalah malaikat anak-anak semuanya. Nah, jadi Nabi Lut pun akhirnya merasa tenang. Nah, kalau tamunya ternyata yang tampan tadi adalah siapa? Para malaikat. Yang selanjutnya anak-anakku semua yang Bapak sayangi, ya. Ini para malaikat tadi berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam agar membawa pengikutnya. Jadi yang taat tadi, yang sudah ikut pada ajarannya Nabi Lut alaihissalam, ya sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu diajak apa? Pergi meninggalkan kaum Sodom. Nah, tanpa melihat ke belakang semuanya. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya segera mematuhinya. Mereka segera bergegas pergi meninggalkan kota. Ya, di mana di situ ada kaum Sodom. Mereka berjalan tanpa melihat ke belakang semuanya. Jadi agar apa semuanya? Tidak melihat teman-temannya. Nah, itu biar tidak tergoda semuanya. Yang terjadi apa anak semuanya? Ternyata istri dari Nabi Lut alaihissalam tidak patuh. Ya, istri Nabi Lut termasuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat ke belakang dan kembali kepada kaumnya. Berarti ibaratnya tadi semuanya ya sudah berada di pertengahan perjalanan, tapi istrinya Nabi Lut ini malah apa? Kembali lagi ya, melihat ke belakang, berarti kembali ke kaumnya tadi bersama kaum Sodom. Nah, itu semuanya. Akan tetapi Nabi Lut khawatir jika apa? Nanti istrinya akan mendapatkan adab. Ternyata apa? Betul semuanya. Istri dari Nabi Lut alaihissalam mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala karena durhaka. Ya, setibanya Nabi Lut alaihissalam dan pengikutnya itu di luar kota. Nah, bergetarlah bumi dengan dahsyat anak-anak semuanya. Jadi bumi tanah yang di daerah kota tadi yang ada kaum Sodom ternyata bergetar. Kalau sekarang gempa, lah kaum Sodom dihadap Allah Subhanahu wa taala dengan hujan batu semuanya. Selain gempa, ya hujan batu yang sangat besar dan banyak semuanya, ya. Itu ya, makanya itu tadi terkait dengan kisah dari keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Itu anak semuanya ya.
Maka dari itu anak semuanya kita harus bisa meneladani. Caranya bagaimana Bapak? Nah ini anak semuanya ya. Cara agar kita bisa meneladani kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Anak semuanya ya. Kita mencontoh, kita terapkan perilaku akhlak terpuji dari Nabi Lut alaihissalam. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita anak semuanya. Ini contohnya anak semuanya. Kita selalu disiplin dalam belajar anak semuanya. Ya, anak semuanya selalu disiplin. Terus selanjutnya anak semuanya selalu disiplin mematuhi peraturan sekolah anak semuanya. Misalnya hari Senin sama Selasa pakai baju putih, ya, bawahan merah. Nah, itu ya ditaati. Nah, harus disiplin mematuhi peraturan anak semuanya. Selanjutnya anak semuanya ya selalu tepat waktu melaksanakan sholat anak semuanya. Ini anak semuanya ya. Salah satu ya di antara dari kita meneladani kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Selanjutnya yaitu adalah selalu tepat waktu masuk sekolah. Nah, ini tentunya sangat penting sekali ya. Makanya anak semuanya kalau belajar, kalau malam-malam jangan sampai larut malam ya. Batas maksimal diusahakan jangan sampai melebihi jam 9 agar anak semuanya paginya bisa bangunnya lebih pagi ya semuanya. Itu anak semuanya ya. Dan lain-lain pokoknya banyak caranya agar kita bisa meneladani kisah dari Nabi Lut alaihissalam. Itu saja anak-anak semuanya dari Bapak. Perlu diingat anak semuanya ini ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan berperilaku baik itu bahwasanya kita itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diberikan kepada kita harus kita syukuri dengan apa? Menggunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, itu rasa syukur anak semuanya ya. Sebaliknya anak-anak semuanya ya, tidak memanfaatkan waktu itu berarti kufur nikmat anak-anak semuanya. Kita tidak bersyukur kepada Allah, disebut dengan kufur nikmat. Berarti syukur itu lawan katanya apa? Kufur nikmat. Nah, berarti kita tidak bisa bersyukur anak semuanya. Nah, gitu ya anak semuanya ya. Ini sangat penting, tolong diperhatikan. Mari, mumpung kita diberi waktu, anak semua juga posisi sekarang masih kecil-kecil ya, usia anak pelajar SD ya, waktunya masa depan masih panjang. Mari kita persiapkan mulai saat ini juga, tidak ada kata terlambat anak semuanya. Kita benahi yang belum bisa kita belajar dengan rajin, tekun ya. Ya, kita tanya kepada saudara, ayah, bunda ya, guru-guru kita, mungkin ada terkendala. Insya Allah anak semuanya kalau semangat untuk belajar, insya Allah bisa meraih masa depan yang lebih baik semua. Jadi anak-anak yang sukses tentunya. Gitu ya anak-anak semuanya ya. Nah, itu saja dari Bapak. Alhamdulillah anak semuanya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu anak-anak semuanya. Terima kasih anak semuanya ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Sampai jumpa lagi ya anak semuanya di video pembelajaran berikutnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.